teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibu Nia. Hari ini kita akan mempelajari materi menentukan nilai rata-rata atau MEAN pada data berkelompok dan data tunggal. Simak videonya ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibu Nia. Hari ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data, yaitu nilai rata-rata MEAN. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah mengamati data yang disajikan, kalian dapat menentukan nilai rata-rata data tunggal dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati data yang disajikan, kalian dapat menentukan nilai rata-rata data berkelompok dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati permasalahan kontekstual yang terkait dengan ukuran pemusatan data tunggal, kalian bisa berpikir kreatif, dapat menganalisa data untuk menentukan nilai rata-rata dari permasalahan tersebut secara sistematis dan tepat. Yang keempat, setelah mengamati permasalahan kontekstual yang terkait dengan ukuran pemusatan data berkelompok, kalian dengan berpikir kreatif dapat menganalisa data untuk menentukan nilai-nilai rata-rata dari permasalahan tersebut secara sistematis dan tepat. Teman-teman, mari kita mengingat pelajaran sebelumnya, yaitu tentang tabel distribusi frekuensi. Berikut ini merupakan tabel distribusi frekuensi dari data lama waktu siswa mengitari stadion sebanyak 5 putaran. Nah, berdasarkan tabel tersebut, coba teman-teman tentukan banyaknya kelas. Ya, benar sekali. Banyaknya kelas pada tabel tersebut adalah 7 kelas. Lalu yang kedua, yang manakah yang merupakan batas bawah? Yang merupakan batas bawah adalah 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan 60. Yang ketiga, yang manakah yang merupakan batas atas? Ya, yang merupakan batas atas adalah 34, 39, 44, 49, 54, 59, dan 64. Nah, sekarang panjang kelas intervalnya berapa, teman-teman? Ya, panjang kelas intervalnya adalah 5, yaitu dihitung dari 30 sampai dengan 34. Sekarang, coba teman-teman lihat permasalahan pertama. Diketahui, umur dari ke-10 kelinci yang dimiliki Aisyah adalah sebagai berikut. 3 bulan, 8 bulan, 5 bulan, 11 bulan, 13 bulan, 9 bulan, 5 bulan, 3 bulan, 11 bulan, 5 bulan. Nah, tentukanlah nilai rata-rata umur ke-10 kelinci yang dimiliki oleh Aisyah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diketahui bahwa permasalahan tersebut merupakan data tunggal. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama, kita akan menjumlahkan semua umur kelinci yang dimiliki Aisyah, yaitu 8, 3, 5, 11, 13, 9, 5, 3, 11, dan 5. Lalu dibagi dengan banyaknya kelinci yang dimiliki, yaitu 10. Sehingga diperolehlah rata-rata umur ke-10 kelinci yang dimiliki Aisyah adalah 7,3 bulan. Berdasarkan permasalahan pertama tadi, maka kita dapat menentukan nilai rata-rata atau MEAN data
tunggal adalah jumlah semua datum dibagi banyaknya datum yang diamati. Misalnya, diberikan data yaitu X1, X2, X3, dan Xn, maka rataan hitung data tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn dibagi dengan N. Atau dalam notasi sigma ditulis X bar sama dengan jumlah Xi dibagi N, di mana X bar adalah nilai rata-rata, Xi adalah datum ke I, dan N adalah banyaknya datum. Nah, sekarang coba teman-teman lihat contoh permasalahan yang kedua. Di permasalahan yang kedua, ada tabel yang menunjukkan data tinggi badan sejumlah siswa SMK Negeri 2 Bontang. Tabel tersebut menunjukkan tabel yang ada intervalnya. Nah, berarti datanya adalah data berkelompok. Di sini, kita akan menentukan nilai rata-rata tinggi badan siswa tersebut. Pertama, caranya adalah tentukan terlebih dahulu nilai tengah dari masing-masing kelas dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, setelah kalian menemukan masing-masing nilai tengah, maka setelah itu kalian kalikan dengan frekuensi. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dengan demikian, kita dapat menentukan nilai rata-rata tinggi badan siswa tersebut, yaitu X bar sama dengan jumlah FI dikali XI dibagi dengan jumlah siswa, yaitu 8.129 dibagi 50 menghasilkan 162,58 cm. Jadi, nilai rata-rata tinggi badan siswa tersebut adalah 162,58 cm. Dengan demikian, kita dapat menentukan nilai rata-rata atau mean untuk data berkelompok, yaitu X bar sama dengan X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 ditambah Xn dikali Fn dibagi F1 ditambah F2 ditambah Fn. Atau X bar sama dengan jumlah Xi dikali Fi dibagi jumlah Fi. Dengan X bar adalah rataan hitung dari data kelompok, Fi adalah frekuensi kelas ke I, dan Xi adalah nilai tengah kelas ke I. Nah, teman-teman, untuk lebih memahami materi tentang nilai rata-rata, data berkelompok, dan data tunggal, teman-teman boleh mengerjakan lembar kegiatan peserta didik berikut ini. Nah, teman-teman, itu tadi adalah materi tentang menentukan nilai rata-rata atau mean untuk data tunggal dan data berkelompok. Matematika mudah bukan? Bukan. Tetap semangat ya belajarnya.